Jadi hari ini untuk kelas 4 belajar sama ibu dulu ya. Dikarenakan ibu ini berhalangan hadir. Jadi hari ini ibu mengajar kelas 3 dan kelas 4 di ruangan kalian masing-masing ya. Ibu harap kalian tidak ribut kalau nanti ada yang ibu tinggal ya. Sebelum itu ibu absen dulu kelas 3. Ada yang tidak masuk temennya? Masuk semua? Oke, ini kelas 4 temennya ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke ruangan masing-masing, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, perhatikan sebelum kita masuk, ibu akan membacakan dan menyampaikan materi untuk kelas 3 dulu ya. Untuk kelas 3 materi kita hari ini tentang pengukuran panjang dengan satuan sentimeter ya. Tujuannya yaitu agar kalian mengetahui macam-macam alat ukur ya. Alat ukur panjang itu ada banyak, ada meter, ada meteran dan lain-lain ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu agar kalian dapat mengetahui satuan dari alat ukur, dan yang terakhir agar kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, kemudian untuk kelas 4 ya. Untuk kelas 4 kita akan belajar tentang IPA ya, energi matahari. Tujuannya adalah agar kalian mengetahui macam-macam manfaat dari energi matahari ya. Kemudian agar kalian tahu energi matahari itu bisa untuk apa aja sih ya. Sudah paham semuanya? Nah, sekarang kelas 3 boleh ke ruangannya masing-masing dan kelas 4 ke ruangannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa tadi yang sudah dijelaskan di luar? Ya, IPA tentang Energi matahari. energi matahari ini banyak nak ya manfaatnya. Salah satunya boleh kalian lihat di luar, itu terang sekali nak ya. Itu salah satu bentuk apa? Adanya apa? Iya, adanya energi matahari. Nah, berhubung hari ini ibu ngajar 2 kelas, jadi kalian di jam pertama ini kalian menonton video terkait energi matahari ya. Halo semua, kali ini kita akan belajar mengenai manfaat energi matahari bagi kehidupan. Ya, ini adalah video dari manfaat energi matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, silakan kalian tonton. Jangan lupa kalian pahami nak ya, apa saja hal-hal yang ada di dalam video. Selama kalian menonton video, ibu tinggal dulu ke kelas 3 ya. Zat tata surya yang berupa bola gas yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk kelas 3 hari ini akan belajar tentang pengukuran panjang dengan satuan sentimeter. Ya, tadi sudah dijelaskan di luar tadi. Sekarang boleh dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Sudah dibuka bukunya dan alat tulisnya? Sudah? Sudah. Nah, sekarang kalian lihat materi kita. Di sana ada pengukuran panjang dengan satuan sentimeter, ya. Jadi sekarang ibu tanya, kalau kalian mengukur pensil menggunakan apa? Penggaris. Kalau kalian mengukur
kalian ada meteran pita, ada meteran roll kecil, dan ada meteran roll besar. Ada di sana gambarnya? Ada. Ya, jadi kalian lihat meteran pita itu meteran yang biasa digunakan oleh tukang jahit. Iya, kalau kalian ke tempat tukang jahit, pasti kalian menemukan meteran seperti ini ya. Nah, kemudian meteran roll kecil, ya. Meteran roll kecil ini biasanya digunakan untuk tukang bangunan ya. Tukang bangunan yang sedang membangun rumah, terus tukang kayu yang membuat meja ya. Mereka mengukurnya menggunakan meteran. Karena kalau menggunakan mistar itu tidak bisa nak ya. Bendanya terlalu besar. Kemudian ada meteran roll besar. Ya, meteran roll besar ini biasanya digunakan untuk mengukur ya lebar tanah rumah ya tadi ya. Karena meteran roll besar ini panjangnya sudah melebihi 50 meter ya. Kalian pernah lihat kan kemarin ibu pernah mengukur luas sekolah ini ya dengan Pak Didik menggunakan meteran roll besar. Sudah tahu ya bedanya ya? Nah, kemudian mengukur benda menggunakan mistar. Kalian bawa mistar? Bawa. Ada yang tidak bawa? Bawa semua ya? Bawa enggak? Ambil sini. Itu yang gabung sama ini ya. Nah, sekarang boleh kalian angkat mistarnya. Mana mistarnya? Ada? Iya, jadi sekarang akan ibu jelaskan cara mengukur menggunakan penggaris. Nah, di dalam penggaris itu satuannya apa nak biasanya yang digunakan? Iya, betul, sentimeter. Nah, sekarang untuk mengukurnya, perhatikan, misal kalian akan mengukur pena ya. Nah, misalkan kalian akan mengukur pena ya, letakkan pangkal dari benda di angka 0. Ya, di angka 0. Kemudian kalian lihat ujung yang lainnya ya, ujung ini ya. Berhenti di angka berapa dia? Iya, berhenti di angka 15. Jadi kalau ibu tanya berapa panjang pena ini? 15. Iya, 15 cm. Nah, kemudian perhatikan, kita akan mengukur panjang pensil ini ya. Kita letakkan di ujung sini di angka 0. Kemudian kita lihat. Nah, lebihkan ya dari 13 ya. Angka berapa ini? 13 ya, lebih dari 13 kan? Bagaimana cara menuliskannya? Nah, perhatikan ke depan. Benda ini sudah lebih dari 13 cm ya, sentimeter ya. Kalian tulis dulu 13. Kalian tulis dulu 13 cm di depan. Nah, setelah itu kalian lihat lebihnya ada berapa? Ada, nah di setelah angka 13 ini menuju ke angka 14 ada garis nah ya di situ ya. Kalian perhatikan mister masing-masing ya. Ada garis di sana ya. Nah, kalau dia sudah lebih dari 13 cm, kalian lihat lebihnya dan berhentinya ada di garis yang keberapa ya. Kalau yang ibu pegang ini berhenti di garis kedua. Setelah 13, 1, 2. Jadi panjangnya 2. Iya, 13,2 cm. Nah, perhatikan di sini ada koma. Kenapa Bu ada koma? Karena benda ini sudah melebihi dari 13 tadi. Jadi setiap benda yang sudah melebihi dari
angka yang di sini kan ada banyak, nah ya ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 30 ya. Kalau sudah melebihi situ, misalnya berhenti di tengah-tengah, ya, pasti kalian kasih koma dulu. Nah, nanti baru kalian hitung berapa ya, hitung berapa garis lebihnya, ya. Kalau dia lebihnya 2, berarti koma 2. Kalau lebihnya 4, koma 4. Ya, betul. Sampai sini sudah paham? Sudah. Nah, sekarang kalian coba di halaman berikutnya itu ada cara mengukur ya. Sekarang kalian ukur benda-benda tersebut, di situ sudah ada misternya ya. Kalian isi berapa panjangnya ya. Itu ada kotak. Iya. Kalian tuliskan ya. Jangan ribut ya, ketua kelas. Dilihat temannya siapa yang keluar, nanti bilang sama ibu ya. Ibu mau ke kelas 4. Memancarkan cahayanya ke bumi. Nah, kemudian di bumi ini ada laut kena ya. Kemudian air laut itu menguap, menghadirkan awan. Awan itu menjadi jenuh dan terjadilah hujan. Hujan tadi membasahi tanah. Dari tanah yang ada airnya, tumbuhan tadi menyerap air, kemudian menjadi subur. Bermanfaat tidak untuk tumbuhan? Iya. Kemudian untuk apalagi tadi? Hewan. Untuk hewan bermanfaatnya, kenapa bermanfaat untuk hewan? Bisa mengeringkan bulunya yang banyak. Iya, betul. Kalian pernah lihat kucing ya? Kucing kalau basah bulunya pasti berjemur. Setelah berjemur, bulunya menjadi kering. Karena kalau basah dia akan sakit. Kemudian parasit pada kerbau ya. Ketika kerbau itu terkena parasit seperti kutu, nah nanti kerbau itu akan berjemur di bawah sinar matahari. Nah, dari sana nanti parasit itu lari ya setelah terkena cahaya matahari. Maka dari itu matahari bermanfaat juga untuk hewan. Nah, sekarang apalagi sih selain yang kalian sebutkan tadi, apalagi manfaat dari cahaya matahari ini? Bisa mengeringkan pakaian yang basah. Pakaian ya? Basah. Kemudian apalagi? Bisa menyehatkan tulang. Bisa menyehatkan Tulang. Mengapa bisa menyehatkan tulang kita? Karena energi matahari mengandung vitamin D ya, yang baik untuk kesehatan tulang. Jadi kalau seandainya kalian agak merasa demam atau sakit, atau kalian ini kan lagi dalam masa pertumbuhan ya, oleh karena itu lebih dianjurkan kalian untuk berjemur di pagi hari saja ya, jangan di siang hari, nanti hitam. Nah, kemudian
panas. Nah, dia bisa dimanfaatkan, diolah, berubah menjadi energi Listrik. Nah, buka halaman selanjutnya. Buka halaman selanjutnya sudah. Nah, Nah, di sana ada soal tentang materi kita ya. Ada soal tentang materi kita ya yang sudah kita pelajari tadi ya. Di depan juga itu ada di halaman sebelumnya ada materi tentang matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Tadi juga kalian sudah tonton video. Ibu rasa tadi sudah paham ya? Atau ada yang masih mau bertanya? Tidak? Sudah? Nah, jadi kalian boleh mengerjakan soal yang ada di sana. Kalian isi nomor 1 sampai 5 itu pilihan ganda. Ya. Kemudian di bawahnya ada lagi nomor 1 sampai 5 itu esai. Untuk mengisinya, kalian boleh mengisi di kertas ini ya. Jadi untuk yang esai kalian isi langsung di sini, ya. Paham? Nah, sekarang boleh silakan dikerjakan. Ibu mau ke kelas 3 dulu ya. Sudah? Semuanya sudah? Sekarang sudah? Sudah ya, sekarang dibuka kita koreksi nah ya. Nomor 1 yang pengukuran. Dibuka yang pengukuran. Nomor 1 itu mengukur pensil. Berapa panjangnya? 5,7. Iya, nomor 1 itu 5,7. Salah kan? Silang berarti kalau salah ya. Sekarang halaman berikutnya. Nomor 1 meteran pita, meteran bola besar, dan meteran saku merupakan alat-alat ukur Panjang. Iya, panjang. Nomor 1A ya. Karena untuk mengukur berat itu menggunakan timbangan. Nomor 2. Nomor 2 itu Pak Ahmad membeli tanah Pak Sony dekat rumahnya pagi ini. Dan duduk tertib. Ini sudah semua ya? Ya, nanti Ibu nilai. Nah, sekarang sudah paham semua yang dipelajari hari ini apa? Kalian belajar apa hari ini? Kita pengukuran. Sekarang Ibu tanya yang belakang. Penggaris satunya apa? Iya. Nah, hari ini kalian sudah belajar banyak ya tentang pengukuran menggunakan satuan sentimeter ya, pengukuran panjang ya. Untuk mistar atau penggaris itu satuannya sentimeter. Untuk meteran itu satuannya apa? Ya, meter. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Nanti kalau ulangan masuk, kalian sudah bisa ya menjawabnya nak ya. Ya, sekarang boleh dibereskan bukunya, masukkan ke dalam tas. Sekalian kalian mau kelas 4, bereskan nak ya, bereskan barang-barangnya ya. Nanti kita ke luar, nanti Ibu sini lagi ya. Nanti kita bahas lagi di luar. Sudah mengerjakannya? Sudah. Sekarang kita koreksi nak ya. Ya, nomor 1, coba Safira dibaca. Jawabannya? Ya, jadi bumi itu berputar ya, berputar atau disebut rotasi ya. Karena rotasi bumi maka terjadilah siang dan malam. Jadi jawabannya adalah ya B. Ingatkan berputar adalah rotasi namanya ya. Sekarang nomor 2, jawabannya apa? Nanti dulu nak apa? Ya, kalau betul ditulis conteng, kalau salah ditulis sih. Nah,
Jangan lupa pelajari lagi di rumah ya. Nanti ada PR, nanti ibu bagikan di PA ya. Seperti biasa sebelum kita pulang kita membaca doa di dalam hati ya.